Halo Sobat Prestasi, selamat datang di Sepekan Banten Prestasi. Kali ini saya akan mengulas kegiatan apa yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten mulai tanggal 9 November sampai dengan 17 November 2020. Bersama saya Ridho Hidayat, inilah Sepekan Banten Prestasi. Masuk ke berita yang pertama, Selasa 10 November 2020, Kanwil Kemenkumham Banten mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan yang digelar secara virtual. Berikut berita selengkapnya. Kanwil Kemenkumham Banten mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2020 secara virtual melalui aplikasi Zoom. Kegiatan ini terpusat di Aula Umar Seno Aji, lantai 18, Gedung X Sentra Mulia Kementerian Hukum dan HAM RI. Bertempat di lobi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, kegiatan upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2020 diikuti oleh Pimti Pratama serta pejabat Eselon 3. Sementara Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya mengikuti upacara peringatan di Aula Lapas Kelas 2A Pemuda Tangerang. Selain itu, seluruh jajaran Kemenkumham Banten juga mengikuti upacara secara live streaming bertempat di ruang kerja masing-masing. Beranjak ke Kota Tangerang, usai mengikuti upacara Hari Pahlawan, Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya melakukan monitoring ke Lapas Pemuda Tangerang. Kita simak berita selengkapnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, R. Andika Dwi Prasetya bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marcelina Budiningsih, melakukan monitoring ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tangerang. Didampingi oleh PLT Kepala Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang, Ahmad Muhlisin, Kakanwil serta Kadifpas Banten melakukan pengecekan infrastruktur mulai dari dapur, ruang bimbingan kemasyarakatan dan kesehatan, ruang asimilasi jera, toilet pegawai, hingga selokan yang ada di dalam Lapas Pemuda Tangerang. Masih di hari yang sama, 30 mahasiswa baru kampus kehidupan Lapas Pemuda Tangerang dikukuhkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Berikut berita selengkapnya. Salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Banten, tepatnya di LP Pemuda Kelas 2 Tangerang, terdapat kampus kehidupan yang mahasiswanya merupakan warga binaan pemasyarakatan dari UPT se-Jabodetabek. Kampus kehidupan ini merupakan hasil kerjasama dengan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Bertempat di LP Pemuda Tangerang, sebanyak 30 mahasiswa kampus kehidupan yang terdiri dari WBP Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Jabodetabek dikukuhkan sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh Yusuf oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga dan Wakil Rektor 1 Universitas Islam Syekh Yusuf Ruhiyat Taufik yang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya. Ini merupakan gelombang kedua perkuliahan di kampus kehidupan Lapas Pemuda Tangerang. Sebelumnya, 33 narapidana telah dan masih mengikuti perkuliahan Fakultas Hukum dengan hasil memuaskan, di mana 6 diantaranya sudah bebas. Bahkan salah satu narapidana telah mencapai indeks prestasi 3,95. Masuk ke berita selanjutnya dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW menuju perubahan yang lebih baik. Kanwil Kemenkumham Banten memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah pada Rabu 11 November 2020. Kita simak berita selengkapnya. Bertempat di Masjid An-Nafi Kanwil Kemenkumham Banten, kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah tahun 2020 yang bertema meneladani akhlak Rasulullah SAW menuju perubahan yang lebih baik, dihadiri oleh seluruh pegawai kantor wilayah dan perwakilan dari UPT Serang Raya. Acara diisi dengan tausiah, ceramah agama, dan siraman rohani oleh Kiai Haji Ghafurur Rahim. Dengan ceramahnya menyampaikan kisah Nabi Muhammad SAW dan mengupas mengenai nilai-nilai ketauladanan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Beranjak ke Kota Rangkas Bitung, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten pantau langsung lahan asimilasi dan edukasi yang berada di Lapas Kelas 3 Rangkas Bitung. Kita simak berita selengkapnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, R. Andika Dwi Prasetya, melakukan kunjungan monitoring ke lahan pondok asimilasi LP Kelas 3 Rangkas Bitung. Kakanwil meninjau lahan seluas 2,4 hektar dan memantau langsung kegiatan pembinaan WBP. Kakanwil R. Andika Dwi Prasetya mengimbau kepada pegawai Lapas Kelas 3 Rangkas Bitung dan warga binaan agar mempertahankan giat kerja tersebut dan memperluasnya dengan memanfaatkan lahan kosong yang masih ada dengan bercocok tanam. Masih di hari yang sama, dalam rangka penilaian keterbukaan informasi publik, Kanwil Kemenkumham Banten terima kunjungan Komisi Informasi Provinsi Banten. Berikut berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menerima kunjungan dari Komisi Informasi Publik Provinsi Banten yang dipimpin oleh Komisioner KIP Banten, Hilman.
Kunjungan ini sebagai lanjutan dari kegiatan monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh tim KIP kepada instansi pemerintahan dan juga BUMD. Tim Monif KIP Provinsi Banten telah melakukan monitoring dan evaluasi sejak 5 bulan yang lalu. Di akhir Monif, tim KIP Provinsi Banten menyerahkan berita acara hasil monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik di lingkungan Kanwil Banten kepada Agus Suryana selaku Kabag Program dan Humas. Serta dilanjut dengan memonitoring ruang layanan informasi, serta diperkenalkan inovasi yang ada di Kanwil Banten yang menunjang keterbukaan informasi publik. Masuk ke berita selanjutnya, tingkatkan koordinasi dan sinergitas pengawasan orang asing. Kanwil Kemenkumham Banten gelar rapat tim Pora Provinsi Banten pada Kamis 12 November 2020. Berikut berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menggelar rapat tim pengawasan orang asing atau tim Pora tingkat Provinsi Banten tahun 2020 bertajuk Optimalisasi peran tim Pora dalam pengawasan orang asing pada era tatanan baru, sebagai sarana untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan, memberikan saran dan pertimbangan untuk dapat dijadikan solusi bersama dalam menangani permasalahan orang asing, khususnya di wilayah Provinsi Banten. Adapun narasumber pada kegiatan ini berasal dari Badan Intelijen Negara Daerah Banten dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, kegiatan ini diikuti oleh instansi-instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah atau OPD Provinsi Banten yang berkaitan dengan orang asing serta UPT Keimigrasian Kanwil Banten sebagai peserta rapat. Di hari yang sama, Menteri Hukum dan HAM RI melantik 3 pimpinan tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Banten. Berikut berita selengkapnya. Hari Kamis 12 November 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, R. Andika Dwi Prasetya, Kepala Divisi Administrasi Sorta Delima Lumban Tobing, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Marcelina Budiningsih yang tergabung dalam 60 jajaran pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilantik dan diambil sumpahnya oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli. R. Andika Dwi Prasetya menempati pos baru, yakni sebagai Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat yang kemudian akan diteruskan estafet kepemimpinannya sebagai Kakanwil Banten adalah Agus Toib. Sedangkan Marcelina Budiningsih yang akan menempati pos baru sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Nusa Tenggara Barat akan digantikan oleh Muji Raharjo Derajat Santoso sebagai Kadifas Banten. Sementara Sorta Delima Lumban Tobing menempati pos baru yakni sebagai Kepala Divisi Administrasi DKI Jakarta dan akan digantikan oleh Novita Ilmaris sebagai Kadifin Banten. Masuk berita yang terakhir, Jumat 12 November 2020, demi menjaga kesehatan, jajaran Kanwil Kemenkumham Banten bersepeda santai mengunjungi wisata Banten Lama. Berikut berita selengkapnya. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, R. Andika Dwi Prasetya, beserta pegawai kantor wilayah dan perwakilan pegawai di UPT Wilayah Serang Raya dan Cilegon Raya, awali pagi ini dengan semangat bersepeda. Kegiatan goes yang ditempuh dalam jarak 27,20 km mengambil rute ke Jalan Banten Lama dengan tujuan Pantai Gope, Teluk Karanganto, dan kembali ke kantor wilayah Banten. Tidak lupa, Kakanwil senantiasa mengingatkan peserta goes untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan berjaga jarak, memakai masker, dan selalu cuci tangan. Demikianlah seluruh rangkaian berita dalam Sepekan Banten Prestasi kali ini. Nantikan berita-berita kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam Sepekan Banten Prestasi selanjutnya. Saya Ridho Wahyu Hidayat undur diri, tetap jaga kesehatan, dan salam prestasi.